Oke, halo Sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film Indonesia yang bertemakan anak sekolah SMA. Filmnya cukup seru dan relate sekali di kehidupan sehari-hari kita, dan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada dunia perfilman Indonesia. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita gaskan ke videonya. Beli lilin campur paku, tolong bantuin aku. Film akan berfokus kepada siswi yang bernama Kejora, di mana ia melihat sebuah tindakan kejahatan di sebuah bus dan inilah awal pertemuan Kejora dengan Galaksi, di mana Galaksi adalah seorang ketua dari sebuah geng yang terdapat di sekolahan Ganesha. Dikarenakan mereka satu sekolahan, Galaksi pun menawarkan tumpangan kepada Kejora. Namun alangkah sialnya, tiba-tiba topi yang dipakai Kejora terbang begitu saja, yang dimana Kejora pun langsung turun kembali dan mencari keberadaan topi yang terbang tersebut. Yang kemudian scene pun memperlihatkan beberapa anggota geng Rapispa, yaitu Jordan, Septian, Nyong, Guntur, Bams, dan Oji. Sementara itu di kelas, Kejora pun menceritakan perihal dirinya yang dibonceng oleh Galaksi ke sekolah. Namun salah satu teman Kejora pun tidak menyukai hubungannya dengan Galaksi, yang dikarenakan ia baru saja putus dengan Jordan, salah satu anggota Rapispa. Lalu scene pun memperlihatkan Galaksi yang sedang mendapatkan laporan dari salah satu siswi yang mendapatkan ancaman dari sekolah rivalnya Ganesha. Lalu di sini Galaksi pun menyuruh perempuan tersebut untuk pulang bareng bersama anggota Rapispa. Bukan hanya dari luar sekolah, ternyata Galaksi juga mempunyai rival yang bernama Abraham. Abraham adalah ketua dari organisasi Paskibra yang ada di sekolahan Ganesha. Kemudian Galaksi pun mencoba untuk mengembalikan topi Paskibra milik Kejora. Namun topi tersebut pun kotor. Kejora yang tidak terima pun langsung nyolot. Lalu Galaksi pun sedikit menjahili Kejora, dan tanpa sengaja Galaksi pun melempar topi Kejora, yang mengakibatkan topi tersebut nyangkut. Lalu ketika Galaksi akan pergi, Kejora pun tidak sengaja merobek jaket milik Galaksi sehingga Galaksi pun membawa Kejora ke sebuah kelas untuk menginterogasinya. Pikir cari topi lu gak pakai usaha? Gak ada ya yang minta tolong sama lo? Namun obrolan mereka pun harus terhenti dikarenakan salah seorang guru yang menegur mereka. Yang kemudian scene pun memperlihatkan Kejora yang sedang dihukum dikarenakan ia tidak membawa topi. Sorry tadi ya, gue harus begitu karena posisi gue. Dilihat dari sikap Abraham kepada Kejora, terlihat bahwa Abraham menyimpan perasaan kepada Kejora. Lalu kemudian sepulang sekolah, Kejora pun menjadi korban salah sasaran dari sebuah geng yang bernama Avegar, yang dimana geng tersebut ialah rival dari Rapispa, yang diketuai oleh siswa yang bernama Robert. Keluar juga si curut. Tuyul. Yang kemudian Galaksi pun langsung membantu Kejora yang sedang diganggu oleh anak-anak Avegar. Dan tak lama dari itu anak-anak Rapispa yang lain pun datang, yang dimana Septian pun langsung menyuruh Galaksi untuk membawa pergi Kejora. Sedangkan Septian dan anak-anak Rapispa lainnya akan mencoba untuk menahan Avegar. Namun ada beberapa anak Avegar yang berhasil mengejar Kejora dan Galaksi. Yang kemudian Galaksi dan Kejora pun memutuskan lari ke sebuah rumah rusun. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah lemari yang tidak terpakai. Namun alangkah sialnya ketika mereka berdua memutuskan untuk keluar, pergerakan mereka pun terlihat oleh salah satu anak Avegar, yang dimana Galaksi pun langsung menyuruh Kejora untuk berlari, sedangkan ia akan mencoba menahan beberapa anak Avegar yang mengejarnya. Akibat kejadian tersebut, Galaksi dan Kejora pun harus terpisahkan oleh sebuah gedung, yang dimana alangkah sialnya ketika Galaksi akan menyusur Kejora, ia malahan berpapasan dengan Robert dan beberapa anak buahnya. Di dalam keadaan mendesak, Galaksi pun mau tidak mau harus melakukan, dan untungnya Kejora pun dengan sigap membantu Galaksi untuk naik. Namun kesialan pun menimpa mereka berdua dikarenakan Kejora tiba-tiba dijalike, yang mengakibatkannya kesulitan dalam berjalan, yang dimana mereka berdua pun berhasil lolos dengan bersembunyi di sebuah bak truk.
Lalu Shin pun memperlihatkan mereka berdua yang menunggu kedatangan anak Rapispa yang mengantarkan motor milik Galaksi. Dan tak lama dari itu anak-anak Rapispa pun mulai berdatangan ke tempat tersebut. Lalu setelah itu tak lupa Galaksi juga memastikan keadaan anak-anak Rapispa setelah pertempuran. Yang kemudian setelah dianggap baik-baik saja semuanya pun dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara itu Galaksi menawarkan tumpangan lagi kepada Kejora dikarenakan HP-nya lowbat. Dan tak lupa Galaksi juga memberikan jaketnya agar Kejora tidak masuk angin. Kutang second dijual Bang Fahmi demi Pantun Kejora. lagi, gua gaplok. Sesampainya di rumah Kejora pun tidak sadar jika jaket Galaksi masih dipakai oleh dirinya. Dan diam-diam sepertinya Kejora mulai menyukai Galaksi. Sementara itu agar tidak ketahuan Galaksi pun masuk lewat jendela kamarnya. Dan ternyata di sini Galaksi tinggal bersama kakaknya, lalu kakaknya pun menanyakan perihal baju Galaksi yang kotor. Yang dimana terlihat hubungan mereka berdua pun tidak baik-baik saja. Dan bahkan Galaksi pun sepertinya sangat membenci ayahnya sendiri. Terlihat dari ia yang selalu menutup foto ayahnya. Lalu kemudian Shin pun berpindah kepada Kejora yang sedang diurut sambil dicengin oleh teman-temannya. Ya lo tahu. Pada setiap malamnya ternyata ayahnya Galaksi selalu mengecek semua peralatan Galaksi di kamarnya. Dan di keesokan paginya di sekolah Galaksi pun mengembalikan topi milik Kejora yang waktu itu ia sangkutkan. Sementara itu anak-anak Rapispa dan Galaksi pun sedang menginterogasi salah satu murid, di mana murid tersebut ialah mata-mata anak Avegar yang memberitahu tentang keberadaan Mona. Bukannya terima kasih, Kejora malah memaki-maki Galaksi di hadapan teman-temannya. Yang kemudian di siang harinya terlihat anak-anak Rapispa yang sedang menjahili salah satu murid Ganesha. Lilin campur paku, tolong bantuin aku. Lalu kemudian sepulang sekolah lagi dan lagi Galaksi pun menghampiri Kejora, yang dimana kali ini ia meminta nomor HP Kejora. Namun perbincangan mereka harus terhenti dikarenakan Kejora yang sudah ada janji dengan Abraham. Butuh saran percintaan? Sementara itu di Warjok, Jordan dan anak-anak Rapispa sedang tersulut emosi oleh video yang dibuat oleh anak-anak Avegar. Sementara di sisi lain Septian pun mencoba untuk menghubungi Galaksi. Namun Galaksi tidak kunjung mengangkat teleponnya. Oleh karena itu Jordan dan seluruh anak Rapispa memutuskan untuk menyerang geng Avegar. Sedangkan Galaksi dan Nyong sedang sibuk untuk mengikuti Kejora. Yang kemudian di sini Abraham pun menawarkan apakah akan berhenti. Namun di sini Kejora pun menolaknya sehingga Abraham pun melakukan yang mengakibatkan Galaksi dan Nyong pun harus terjatuh dari motornya. Kemudian Kejora yang merasa bersalah ia pun mengantarkan Galaksi untuk pulang. Yang sesampainya di rumah Kejora pun langsung mengobati luka-luka yang dialami oleh Galaksi. Bahkan secara tidak sengaja Kejora pun melihat bekas luka yang terdapat pada punggung Galaksi. Namun tiba-tiba ayah Galaksi pun pulang sehingga seluruh teman-temannya disuruh untuk pulang oleh Galaksi. Yang kemudian ayahnya pun menanyakan perihal kerusakan pada motor Galaksi yang diakibatkan oleh kecelakaan. Sementara itu di rumah Kejora pun terceduk dikarenakan ia menyimpan jaket milik Galaksi. Lo utang cerita ke kita. Dan setelah teman-temannya pulang, Kejora pun mencoba untuk memperbaiki jaket milik Galaksi. Kemudian di keesokan harinya Kejora pun menanyakan perihal jaket Galaksi yang ada pada dirinya. Dan ditambah Galaksi yang menanyakan kegiatan Kejora setelah pulang sekolah nanti. Lalu setelah itu Galaksi pun langsung menuju Warjok dan menanyakan perihal perbuatan anak Rapispa kepada anak Avegar kemarin. Waktu itu kita coba buat nelpon lo, Laks. Salah sendiri lu ngangkat telepon. Yang kemudian di sini Jordan pun menganggap semua perbuatannya itu benar, sehingga dapat menyulut emosi Galaksi. Di sini terlihatlah kekecewaan Jordan kepada Galaksi terhadap perlakuannya kepada dirinya. Lalu sepulang sekolah untuk menenangkan pikirannya, Galaksi pun ziarah ke makam ibunya. Namun tidak disangka ternyata makam ibunya dan ibunya Kejora pun bersebelahan. Lalu setelah itu Galaksi pun langsung mampir ke makam ibunya Kejora. Kemudian di malam harinya hubungan Galaksi dan Kejora pun mulai dekat, yang dimana Galaksi pun mulai menceritakan perihal keadaan keluarganya. Perihal ayahnya yang sering berbuat kasar kepada Galaksi sehingga menyebabkan luka di punggungnya. Ini kok
tiba-tiba ngomong aku kamu ya? Dan di sini pula Kejora pun mulai jatuh cinta kepada Galaxy. Sampai-sampai Kejora pun dibuat salting setelah teleponan dengan Galaxy. Lalu di keesokan harinya Kejora pun mengembalikan jaket milik Galaxy. Dan dikarenakan mereka yang telat masuk kelas, mereka pun lebih memilih untuk bolos dan keluar sekolah. Lalu mereka pun jalan-jalan mengelilingi kota Jakarta. Yang kemudian di malam harinya Kejora pun meminta Galaxy untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Mau nggak berubah? Dan Kejora juga di sini bersedia untuk menemani perubahan hidup Galaxy menjadi lebih baik. Yang kemudian setelah itu Galaxy pun mengantarkan Kejora pulang ke rumahnya. Biasanya sebelum jadian itu ya nembak. Dan pada malam itu juga Galaxy pun mengutarakan perasaannya kepada Kejora. Yang kemudian setelah mereka resmi berpacaran, terlihatlah Galaxy yang mulai menata hidupnya menjadi lebih baik. Sampai-sampai ayahnya pun dibuat tidak percaya terhadap perubahan Galaxy. Lalu di keesokan harinya ketika sedang belajar, ia pun ditelepon oleh Septian. Yang kemudian Galaxy pun menceritakan perihal permasalahannya dengan Jordan. Namun di sini Kejora pun menanggapinya dengan santai. Bukannya lanjut belajar, mereka pun malah main tirek-tirekan, sehingga yang terjadi lalu pada sore harinya Galaxy pun tidak sengaja mendengar perbincangan kakaknya beserta ayahnya yang meragukan perubahannya tersebut. Kalau papa pengen tetap aku berandal, ya udah, aku lakuin. Lalu pada malam harinya Septian dan Nyong pun menghampiri kediaman Galaxy, yang dimana ia bermaksud untuk menegaskan posisi Galaxy di Rapispa karena ia masih pemimpinnya. Yang kemudian setelah mendengar pernyataan Galaxy, mereka berdua pun lanjut pulang. Namun yang terjadi dan ya, pelakunya adalah Robert dan anak-anak Avegard lainnya. Lalu mereka pun menantang Rapispa untuk menjalur. Dengan sigap, Galaxy dan Septian pun langsung membawa Nyong ke rumah sakit terdekat. Di sana ternyata sudah ada anak Rapispa lainnya, dan di sini Galaxy pun merasa bersalah kepada Nyong karena ia selalu diam ketika ditendas oleh anak-anak Avegard. Dia benar. Gue yang salah. Yang kemudian anak-anak Rapispa pun bersiap untuk meratakan Avegard. Dan ya, sang legenda pun akhirnya kembali untuk meratakan Avegard. Di sini kita bisa melihat bahwa anak-anak Rapispa lebih unggul daripada anak-anak Avegard. Di sisi lain, Galaxy mencari Robert dan akan membalaskan dendam Nyong. Di sini terlihat Galaxy pun sangat membabi buta untuk menghajar Robert. Namun ketika Galaxy akan mengirim Robert ke rumah sakit, namun tiba-tiba pihak kepolisian dan warga pun membubarkan tawuran tersebut. Kemudian pada malam harinya, Kejora pun meminta tolong agar Galaxy tidak menghubunginya kembali. Kemudian di keesokan harinya secara tiba-tiba Kejora pun dinyatakan tidak lolos seleksi Paskibra. Apa? Coba ngomong lagi. Bukannya terima kasih, ia malah menyalahkan Galaxy karena kejadian ini semua. Atau pengen jadi kayak orang-orang nih, yang hidupnya baik-baik aja, nggak ada masalah, ngerendahin semua orang yang punya prestasi. Dan disinilah terkuaklah sebuah fakta bahwa Kejora ingin memisahkan Galaxy dengan Rapispa. Keluarga kami nggak bisa diharapin jadi keluarga. Kita mau berubah. Tapi di saat kita coba, orang-orang kayak kamu nih cuma bisa ngeinjek, ngehina, ngecaci kita. Pada sore harinya Galaxy pun ditegur oleh ayahnya karena kegiatannya kemarin, yang dimana ia akan dipindahkan ke Surabaya bersama omnya. Namun ia lebih memilih untuk dihukum sama seperti dirinya waktu kecil. Yang kemudian pada malam harinya Galaxy pun memutuskan untuk kabur dari rumah karena sudah muak dengan keluarganya. Namun aksinya pun dilihat oleh ayahnya, yang kemudian ayahnya pun meminta maaf kepada Galaxy tentang caranya selama ini untuk mendidik Galaxy. Dan ayahnya juga tidak akan menahan-nahan Galaxy untuk tetap tinggal bersamanya. Namun ketika Galaxy akan pergi, ayahnya pun tiba-tiba pingsan, yang dimana ia pun langsung membawa ayahnya ke rumah sakit.
Dan di sana kakaknya pun mulai menceritakan perihal pengorbanan ayahnya untuk keluarganya. Bahkan ayahnya mengorbankan banyak hal untuk kehidupan Galaksi, kakaknya dan ibunya. Namun ketika Galaksi telah sadar, ayahnya juga pun dipanggil oleh sang pencipta. Dan akhirnya Galaksi pun berjanji tidak akan berkelahi lagi dan akan menjadi orang yang lebih baik. Sementara itu di sisi lain ternyata Kejora sudah dijebak oleh anak-anak Avegar, yang dimana Kejora dijadi Cassandra agar Galaksi datang menemuinya. Dan sedangkan di Warjuk seluruh anggota Rapispa pun sudah siap untuk menyerang Avegar, namun ia menunggu instruksi dari Galaksi. Bukannya menghubungi Rapispa, Galaksi malah datang ke sana sendirian. Lalu Galaksi pun meminta Robert untuk menyudahi semua ini. Bahkan ia rela menjadi bulan-bulanan anggota Avegar di sana. Dan bahkan Galaksi juga memberikan sebuah besi untuk Robert agar ia dapat menyelesaikannya di sini. Lalu tak lama dari kepergian anak-anak Avegar, anak-anak Rapispa pun datang ke sana. Namun di sana mereka hanya menemukan Galaksi yang sudah babak belur. Lalu Galaksi pun mengajak seluruh anggota Rapispa untuk berubah menjadi lebih baik agar mereka semua dapat dibanggakan oleh keluarga yang tidak menginginkan mereka. Dan film pun selesai. Oke, baiklah Sobat Ngelamun, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali, bukan? Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film ini ialah, untuk kalian para orang tua, janganlah terlalu egois dalam mendidik anak, dikarenakan anak juga butuh untuk didengar. Oke, baiklah Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye-bye.